Kisah Nabi Musa alaihissalam part 3 ini kita lanjut di awal bulan Ramadan ini. Semoga seluruh kisah 25 Nabi dan Rasul selesai. Tempat diutus Sinai di Mesir. Tahun kelahiran 1500 sebelum Masehi. Usia 75 tahun. Bani Israel keluar dari Mesir. Bani Israel yang cukup menderita akibat tindakan Fir'aun dan kaumnya cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan bengis itu. Pada akhirnya sadar bahwa Musa lah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian bertolaklah rombongan kaum Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar mereka dari belakang. Akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi lautan merah setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israel ketika melihat laut terbentang di depan mereka, sedang dari belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mereka tertangkap, maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Fir'aun yang zalim itu. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa, bernama Yusha bin Nun, "Wahai Musa, kemana kami harus pergi? Musuh berada di belakang kami, sedang mengejar dan laut berada di depan kami, yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab, "Janganlah kamu khawatir dan cemas. Perjalanan kami telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, dan dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kami dari cengkraman musuh yang zalim itu." Pada saat yang kritis itu, di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan, seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang saja, turunlah wahyu Allah kepada nabinya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka dengan izin Allah terbelah laut itu. Tiap-tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering, yang segera di bawah pimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israel menuju ke tepi timurnya. Setelah mereka sudah berada di bagian tepi timur dalam keadaan selamat, terlihatlah oleh mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua belah gunung air itu. Kembali rasa cemas dan takut mengganggu hati mereka, seraya memandang kepada Nabi Musa, seolah-olah bertanya, apa yang hendak dia lakukan selanjutnya? Dalam pada itu, Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah agar bertenang, menanti Fir'aun dan bala tentaranya turun semua ke dasar laut. Karena takdir Allah telah mendahului bahwa mereka akan menjadi bala tentara yang tenggelam. Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya, tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara dua belah gunung air itu, "Lihat, bagaimana lautan terbelah menjadi dua, memberi jalan kepada kami untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu." Mereka mengira bahwa mereka akan dapat melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mereka tidak mengetahui bahwa perintahku berlaku dan ditaati oleh laut, jangan lagi oleh manusia. Tidakkah ini semuanya membuktikan bahwa aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu? Maka dengan rasa bangga dan sikap sombongnya, turunlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dasar laut yang sudah mengering itu, melakukan gerak cepatnya untuk menyusul Musa dan Bani Israel yang sudah berada di tepi bahagian timur sambil menanti hukuman Allah yang telah ditakdirkan terhamba-hambanya yang kafir itu. Demikianlah maka setelah Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan yang membelah itu, jauh dari kedua tepinya tibalah perintah Allah dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka
di mana Fir'aun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Terpendamlah mereka hidup-hidup di dalam perut laut, dan berakhirlah riwayat hidup Fir'aun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan ibrah bagi generasi akan datang. Pada detik-detik akhir hayatnya, seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya, berkatalah Fir'aun, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepadanya sebagai salah seorang muslim." Berfirmanlah Allah kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, "Baru sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepadaku? Tidakkah kekuasaan ketuhananmu dapat menyelamatkan engkau dari maut? Baru sekarangkah engkau sadar dan percaya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat, melakukan penindasan dan kezoliman terhadap hamba-hambaku, dan berbuat sewenang-wenang, merusak akhlak dan akidah manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaanmu? Terimalah sekarang pembalasanku yang akan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku." Bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa, masih meragukan kematian Fir'aun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Fir'aun semasa ia berkuasa sebagai raja, bahwa dia adalah manusia luar biasa, lain daripada yang lain, dan bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan dan tidak akan mati. Khayalan yang masih melekat pada pikiran mereka menjadikan mereka tidak mau percaya bahwa dengan tenggelamnya Fir'aun sudah mati. Mereka menyatakan kepada Musa bahwa Fir'aun mungkin masih hidup, namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terfikir oleh mereka tentang Fir'aun adalah suatu khayalan belaka, dan bahwa Fir'aun sebagai orang biasa telah mati, tenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya. Menentang kekuasaan Allah, mendustakan Nabi Musa, dan menindaskan serta memperhambakan Bani Israel. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri tubuh-tubuh Fir'aun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air, hilanglah segala tahayul mereka tentang Fir'aun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah, bahwa mayat Fir'aun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu dia awet hingga utuh sampai sekarang. Sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel setelah keluar dari Mesir, dalam perjalanan menuju Tursina setelah melintasi lautan di bahagian utara dari Laut Merah, dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang-orang yang sedang menyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kamu sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Persembahan mereka itu kepada berhala adalah perbuatan yang sesat dan batil, serta pasti akan dihancurkan oleh Allah. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan kurnia kepada kamu dengan menyelamatkan kamu dari Fir'aun, melepaskan kamu dari perhambaannya dan penindasannya, serta memberikan kamu kelebihan di atas umat-umat yang lain? Sesungguhnya suatu permintaan yang aneh daripada kamu, bahwa kamu akan mencari Tuhan selain Allah yang demikian besar nikmatnya atas kamu. Allah pencipta langit dan bumi serta alam semesta. Allah yang baru saja kamu saksikan kekuasaannya dengan ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya untuk keselamatan dan kelangsungan hidupmu." Perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel dilanjutkan ke Gurun Sinai, di mana panas matahari sangat teriknya dan sunyi dari pohon-pohon atau bangunan di mana orang dapat berteduh di bawahnya. Atas permohonan Nabi Musa yang didesak oleh kaumnya yang sedang kepanasan, diturunkan oleh Allah di atas mereka awan yang tebal untuk mereka bernaung dan berteduh di bawahnya dari panas teriknya matahari. Di samping itu, tatkala bekalan makanan dan minuman mereka sudah berkurangan dan tidak mencukupi keperluan, Allah menurunkan hidangan makanan, manna, sejenis makanan yang manis sebagai madu dan salwa.
burung sebangsa puyuh dengan diiringi firman-Nya. Makanlah, kami dari makan makanan yang baik yang kami telah turunkan bagimu. Demikian pula tatkala pengikut-pengikut Nabi Musa mengeluh kehabisan air untuk minum dan mandi di tempat yang tandus dan kering itu, Allah mewahyukan kepada Musa agar memukul batu dengan tongkatnya. Lalu memancarlah dari batu yang dipukul itu 12 mata air untuk 12 suku bangsa Israel yang mengikuti Nabi Musa. Masing-masing suku mengetahui sendiri dari mata air mana mereka mengambil keperluan airnya. Bani Israel pengikut Nabi Musa yang sangat manja itu merasa masih belum cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yang telah menyelamatkan mereka dari perhambaan dan penindasan Firaun, memberikan mereka hidangan makanan dan minuman yang lezat dan segar di tempat yang kering dan tandus. Mereka menuntut lagi dari Nabi Musa agar memohon kepada Allah menurunkan bagi mereka apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari rupa-rupa sayur mayur seperti ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, karena mereka tidak puas dengan satu macam makanan. Terhadap tuntutan mereka yang aneh-aneh itu, berkatalah Nabi Musa, "Maukah kamu memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang lebih baik yang telah Allah kurniakan kepada kamu? Pergilah kamu ke suatu kota di mana pasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta." Musa bermunajat dengan Allah. Menurut riwayat sementara ahli tafsir bahwasanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir, ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab suci yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup, yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan bagaimana cara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia, dan bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah. Di dalam kitab suci itu mereka akan dapat petunjuk akan hal-hal yang halal dan haram, perbuatan yang baik yang diridhoi Allah, di samping perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya Tuhan. Maka setelah perjuangan menghadapi Firaun dan kaumnya yang telah tenggelam binasa di laut selesai, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman dakwah dan risalahnya kepada kaumnya. Lalu Allah memerintahkan kepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama 30 hari penuh, yaitu semasa bulan Zulkaidah. Kemudian pergi ke Bukit Tursina di mana ia akan diberi kesempatan bermunajat dengan Tuhan serta menerima kitab penuntun yang diminta. Setelah berpuasa selama 30 hari penuh dan tiba saat ia harus menghadapi kepada Allah di atas Bukit Tursina, Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan Tuhannya dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia menggosokkan giginya dan mengunyah daun-daunan dalam usahanya menghilangkan bau mulut. Lalu ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah. Berkatalah malaikat itu kepadanya, "Hai Musa, mengapakah engkau harus menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu kurang sedap? Padahal bau mulutmu dan mulut orang-orang yang berpuasa bagi kami adalah lebih sedap dan lebih wangi dari baunya kasturi." Maka akibat tindakanmu itu Allah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama 10 hari, sehingga menjadi lengkaplah masa puasamu sepanjang 40 hari. Nabi Musa mengajak 70 orang yang telah dipilih di antaranya pengikutnya untuk menyertainya ke Bukit Tursina dan mengangkat Nabi Harun sebagai wakilnya, mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya di tempat bermunajat itu. Pada saat yang telah ditentukan, tibalah Nabi Musa seorang diri di Bukit Tursina, mendahului 70 orang yang diajaknya turut serta. Dan ketika ia ditanya oleh Allah, "Mengapa engkau datang seorang diri mendahului kaummu, hai Musa?" Ia menjawab, "Mereka sedang menyusul di belakangku, wahai Tuhanku. Aku cepat-cepat datang lebih dahulu untuk mencapai ridhomu." Berkatalah Musa dalam munajatnya dengan Allah, "Wahai Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sedia kala, maka niscaya engkau akan dapat melihatku." Lalu menolehlah Nabi Musa mengarahkan pandangannya ke jurusan bukit yang dimaksudkan itu, yang seketika itu juga dilihatnya hancur luluh masuk ke dalam perut bumi tanpa menghilangkan bekas. Maka terperanjatlah Nabi Musa,
Gemetarlah seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Setelah ia sadar kembali dari pingsannya, bertasbih dan bertahmidlah ia seraya memohon ampun kepada Allah atas kelancangannya itu dan berkata, Maha besarlah Engkau wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku dan aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu. Dalam kesempatan bermunajat itu, Allah menerimakan kepada Nabi Musa kitab suci Taurat berupa kepingan-kepingan batu-batu atau kepingan kayu menurut sementara ahli tafsir yang di dalamnya tertulis segala sesuatu secara terperinci dan jelas mengenai pedoman hidup dan penuntun kepada jalan yang diridhoi Allah. Allah mengirim pemberian Taurat kepada Musa dengan firman-Nya, Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau lebih dari manusia-manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan menyampaikan kepada hamba-hambaku. Aku telah memberikan kepadamu keistimewaan dengan dapat bercakap-cakap langsung dengan aku. Maka bersyukurlah atas segala karunia-Ku kepadamu. Berpegang teguhlah pada apa yang aku tuturkan kepadamu. Dalam kitab yang aku berikan kepadamu, terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan membawa Bani Israel ke jalan yang benar, ke jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Anjurkanlah kaummu Bani Israel agar mematuhi perintah-perintahku. Jika mereka tidak ingin aku tempatkan mereka di tempat orang-orang yang fasik. Bani Israel kembali menyembah patung anak lembu. Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel yang ditinggalkan di bawah pimpinan Nabi Harun bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari 30 hari dalam perjalanannya ke Tursina untuk bermunajat dengan Tuhan. Akan tetapi berhubung dengan adanya perintah Allah kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya menjadi 40 hari, maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya kembali ke tengah-tengah mereka tertunda menjadi 10 hari lebih lama daripada yang telah dijanjikan. Bani Israel merasa kecewa dan menyesalkan kelambatan kedatangan Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata-kata kepada Nabi Musa, seolah-olah ia telah meninggalkan mereka dalam kegelapan, dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pimpinan yang biasanya memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Israel itu digunakan oleh seorang munafik bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan iman kepada Allah. Samiri yang munafik itu menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahwa dia tidak dapat diharapkan kembali, dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari Tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Samiri melihat bahwa hasutan itu dapat membuayakan iman dan akidah pengikut-pengikut Musa yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya dengan membuat patung bagi mereka untuk disembah sebagai Tuhan, pengganti Tuhannya Nabi Musa. Patung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan para wanita. Dengan kepandaian tekniknya, patung itu dibuat begitu rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu sejati yang hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang masih lemah iman dan akidahnya itu sebagai Tuhan persembahan mereka. Ditegurlah mereka oleh Nabi Harun yang berkata, Alangkah bodohnya kamu ini. Tidakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat bercakap-cakap dengan kamu dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar? Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah. Teguran Nabi Harun itu dijawab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itu dengan kata-kata, kami akan tetap berpegang pada anak lembu ini sebagai Tuhan persembahan kami sampai Musa kembali ke tengah-tengah kami. Nabi Harun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik menjadi murtad itu, karena ia khawatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras akan terjadi perpecahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan gawat sehingga dapat menyulitkan baginya dan bagi Nabi Musa kelak bila ia datang untuk mencarikan jalan keluar
dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Musa kembali dari Tursina. Dalam pada itu, Nabi Musa setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu, memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang berpesta, mengelilingi anak patung lembu emas, menyembahnya dan memuji-mujinya. Dan karena sangat marah dan sedihnya, ia tidak dapat menguasai dirinya. Kepingan-kepingan Taurat dilemparkan berantakan. Harun saudaranya dipegang rambut kepalanya, ditarik kepadanya seraya berkata menegur, "Apa yang engkau buat tatkala engkau melihat mereka tersesat dan terkena oleh hasutan dan fitnahan Samiri? Tidakkah engkau mematuhi perintahku dan pesanku ketika aku menyerahkan mereka kepadamu untuk engkau pimpin? Tidakkah engkau berdaya melawan hasutan Samiri dengan memberi petunjuk dan penerangan kepada mereka? Dan mengapa engkau tidak cepat memadamkan api kemurtadan ini sebelum menjadi besar begini?" Harun berkata menanggapi teguran Musa, "Hai anak ibuku, janganlah engkau memegang janggut dan rambut kepalaku menarik-narikku. Aku telah berusaha memberi nasihat dan teguran kepada mereka, namun mereka tidak mengindahkan kata-kataku. Mereka menganggapkanku aku lemah dan mengancam akan membunuhku. Aku khawatir jika aku menggunakan sikap dan tindakan yang keras, akan terjadi perpecahan dan permusuhan di antara sesama kita. Hal mana akan menjadikan engkau lebih marah dan sedih? Lepaskanlah aku dan janganlah membuatkan musuh-musuhku bergembira melihat perlakuanmu terhadap diriku. Janganlah disamakan aku dengan orang-orang yang zalim." Setelah merasa reda, jengkel, dan sedihnya dan memperoleh kembali ketenangannya, berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, orang munafik yang menjadi biang keladi dari kekacauan dan kesesatan itu, "Hai Samiri, apakah yang mendorongmu menghasut dan menyesatkan kaumku, sehingga mereka kembali menjadi murtad, menyembah patung yang engkau buatkan dari emas itu?" Samiri menjawab, "Aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telah melihat kuda malaikat Jibril, aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kakinya itu. Lalu aku lemparkannya ke dalam emas yang mencair di atas api dan terjadilah patung anak lembu yang dapat mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu biasa. Demikianlah bahwa nafsuku membujukku untuk berbuat itu." Berkata Nabi Musa kepada Samiri, "Pergilah engkau dan jauhilah pergaulan manusia, sebab karena perbuatan kamu itu engkau harus dipencilkan dan menjadi tabu. Sesuatu yang terlarang jika disentuh atau menyentuh seseorang, ia akan menderita sakit demam panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia, sedang di akhirat nerakalah akan menjadi tempatmu. Dan Tuhanmu yang engkau buat dan sembah ini kami akan bakar dan campakkannya ke dalam laut." Kemudian berpalinglah Nabi Musa kepada kaumnya berkata, "Hai kaumku, alangkah buruknya perbuatan yang kamu telah kerjakan setelah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu janji yang baik berupa kitab suci? Ataukah engkau menghendaki kemurkaan Tuhan menimpa atas dirimu karena perbuatanmu yang buruk itu dan perlanggaranmu terhadap perintah-perintah dan ajaran-ajaranku?" Kaum Musa menjawab, "Kami tidak sesekali melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami disuruh membawa beban-beban perhiasan yang berat kepunyaan orang Mesir, yang atas anjuran Samiri kami lemparkan ke dalam api yang sedang menyala. Kemudian perhiasan-perhiasan yang kami lemparkan itu menjelma menjadi patung anak lembu yang bersuara, sehingga dapat menyilaukan mata kepala kami dan menggoyahkan iman yang sudah tertanam di dalam dada kami." Berkata Musa kepada mereka, "Sesungguhnya kamu telah berbuat dosa besar dan menyia-nyiakan dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak lembu itu sebagai persembahanmu. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan, penciptamu dan pencipta alam semesta, dan mohonlah ampun daripadanya agar dia menunjukkan kembali kepada jalan yang benar." Akhirnya kaum Musa itu sadar atas kesalahannya dan mengakui bahwa mereka telah disesatkan oleh syaitan dan memohon ampun dan rahmat Allah agar selanjutnya
melindungi mereka dari godaan syaitan dan iblis yang akan merugikan mereka di dunia dan akhirat. Demikian pula Nabi Musa beristighfar memohon ampun baginya dan bagi Harun saudaranya, setelah ternyata bahwa ia tidak melalaikan tugasnya sebagai wakil Musa dalam menghadapi krisis iman yang dialami oleh kaumnya. Berdoa Musa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami berdua ke dalam lingkaran rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Setelah suasana yang meliputi hubungan Musa dengan Harun di satu pihak dan hubungan mereka berdua dengan kaumnya di lain pihak menjadi tenang kembali, kepingan-kepingan Taurat yang bertaburan sudah dihimpun dan disusun sebagaimana asalnya. Maka Allah memerintahkan kepada Musa agar membawa sekelompok dari kaumnya menghadap untuk meminta ampun atas dosa mereka menyembah patung anak lembu. 70 orang dipilih oleh Nabi Musa di antara kaumnya untuk diajak pergi bersama ke Tursina, memenuhi perintah Allah meminta ampun atas dosa kaumnya. Maka diperintahkan untuk keperluan itu agar berpuasa, mensucikan diri, pakaian mereka, dan pada waktu yang telah ditentukan berangkatlah Nabi Musa bersama 70 orang itu menuju ke Bukit Tursina. Setiba mereka di Tursina, turunlah awan yang tebal meliputi seluruh bukit. Kemudian masuklah Nabi Musa diikuti para pengikutnya ke dalam awan gelap itu dan segera mereka bersujud. Dan sementara bersujud terdengarlah oleh kelompok 70 itu percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu timbullah dalam hati mereka keinginan untuk melihat zat Allah dengan mata kepala mereka setelah mendengar percakapannya dengan telinga. Maka setelah selesai Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, berkatalah mereka kepadanya, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Dan sebagai jawaban atas keinginan mereka yang menunjukkan keingkaran dan ketakaburan itu, Allah seketika itu juga mengirimkan halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib fatal yang menimpa kelompok 70 orang yang merupakan orang-orang yang terbaik di antara kaumnya. Ia berseru memohon kepada Allah agar diampuni dosa mereka seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah pergi ke timur Sina dengan 70 orang yang terbaik di antara kaumku. Kemudian aku akan kembali seorang diri. Pasti kaumku tidak akan mempercayai. Ampunilah dosa mereka, wahai Tuhanku, dan kembalilah kepada mereka nikmat hidup yang Engkau telah cabut sebagai pembalasan atas keinginan dan permintaan mereka yang durhaka itu." Allah memperkenankan doa Musa dan permohonannya dengan dihidupkan kembali kelompok 70 orang itu, maka bangunlah mereka seakan-akan orang yang baru sadar dari pingsannya. Kemudian pada kesempatan itu Nabi Musa mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berpegang teguh kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bani Israel mengembara tidak berketentuan tempat tinggalnya. Tidak kurang-kurang kurniaan Allah yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Mereka telah dibebaskan dari kekuasaan Fir'aun yang kejam, yang telah menindas dan memperhambakan mereka berabad-abad lamanya. Telah diperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah telah membinasakan Fir'aun. Musuh mereka tenggelam di laut. Kemudian tatkala mereka berada di tengah-tengah padang pasir yang kering dan tandus, Allah telah memancarkan air dari sebuah batu dan menurunkan hidangan makanan manna dan salwa bagi keperluan mereka. Di samping itu Allah mengutuskan beberapa orang rasul dan nabi dari kalangan mereka sendiri untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Akan tetapi kurnia dan nikmat Allah yang susul menyusul yang diberikan kepada mereka tidaklah mengubah sifat-sifat mereka yang tidak mengenal syukur, berkeras kepala, dan selalu membangkang terhadap perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Demikianlah tatkala Allah mewahyukan perintahnya kepada Nabi Musa untuk memimpin kaumnya pergi ke Palestina, tempat suci yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi tempat tinggal anak cucunya, mereka membangkang dan enggan melaksanakan perintah itu. Alasan penolakan mereka ialah karena mereka harus menghadapi suku Kanaan yang menurut anggapan mereka adalah orang-orang yang kuat dan perkasa, yang tidak dapat dikalahkan dan diusir dengan aduan kekuatan. Mereka tidak mempercayai janji Allah melalui Musa bahwa dengan pertolongannya mereka akan dapat mengusir suku Kanaan dari kota Ariha untuk dijadikan tempat pemukiman mereka selama-lamanya. Berkata mereka tanpa malu, menunjuk sifat pengecutnya kepada Musa,
Hai Musa, kami tidak akan memasuki Ariha sebelum orang-orang suku Kanaan itu keluar. Kami tidak berdaya menghadapi mereka dengan kekuatan fisikal karena mereka telah terkenal sebagai orang-orang yang kuat dan perkasa. Pergilah engkau beserta Tuhanmu memerangi dan mengusir orang-orang suku Kanaan itu dan tinggalkanlah kami di sini sambil menanti hasil perjuanganmu. Naik pitamlah Nabi Musa melihat sikap kaumnya yang pengecut itu, yang tidak mau berjuang dan memeras keringat untuk mendapat tempat pemukiman, tetapi ingin memperolehnya secara hadiah atau melalui mukjizat sebagaimana mereka telah mengalaminya dan banyak peristiwa. Dan yang menyedihkan hati Musa ialah kata-kata mengejek mereka yang menandakan bahwa dada mereka masih belum bersih dari benih kufur dan syirik kepada Allah. Dalam keadaan marah setelah mengetahui bahwa tiada seorang daripada kaumnya yang akan mendampinginya melaksanakan perintah Allah itu, berdoalah Nabi Musa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik yang mengingkari nikmat dan karunia-Mu. Sebagaimana hukuman bagi Bani Israel yang telah menolak perintah Allah memasuki Palestina, Allah mengharamkan negeri itu atas mereka selama 40 tahun, dan selama itu mereka akan mengembara berkeliaran di atas bumi Allah tanpa mempunyai tempat mukim yang tetap. Mereka hidup dalam kebingungan sampai musnahlah mereka semuanya, dan datang menyusul generasi baru yang akan mewarisi negeri yang suci itu sebagaimana yang telah disanggupkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.